Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya, hadir Pak Sekjen, Irjen, Pak Dirjen, para pimpinan tinggi Pratama yang hadir pada kesempatan ini, jajaran direktur di Direktorat Jenderal PAS, dan seluruh jajaran pemasyarakatan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan berkat dan kasih-Nya kita masih diberikan keselamatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56 secara serentak dalam suasana sederhana dan khidmat. Mengawali sambutan ini sebagai pribadi dan atas nama keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM, saya mengaturkan rasa duka terdalam kepada keluarga besar pemasyarakatan, juga seluruh rakyat Indonesia yang ikut terdampak atau menjadi korban pandemi COVID-19. Ini adalah ujian kita sebagai bangsa, dan saya yakin kita akan bersama-sama melewati ujian ini dengan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua paham bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan kali ini kita sedang diliputi keprihatinan yang sangat mendalam. Perhatian dunia global terdistraksi oleh bagaimana cara menghadapi pandemi coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 yang berdampak besar pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini tentunya juga dirasakan oleh pemerintah Indonesia yang telah menetapkan situasi ini sebagai bencana nasional non-alam. Wabah COVID-19 bukan hanya menjadi kecemasan masyarakat umum. Penyebaran COVID-19 juga menjadi kecemasan kita yang berada di lingkungan pemasyarakatan. Banyak kekhawatiran yang terjadi jika kita terlambat mengambil langkah dalam penanganan pandemi COVID-19. Melakukan physical distancing merupakan kunci utama dalam pencegahan penyebaran wabah ini, dan sudah tentu ini sulit dilakukan pada sebuah institusi tertutup yang memiliki populasi hunian yang melebihi kapasitas ruangnya. Di beberapa tempat di belahan dunia, lapas-lapas menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi penyebaran COVID-19. Contohnya di Amerika Serikat, tingkat infeksi COVID-19 di lapas New York 9,1%. Positif 365 dari 3.976 warga binaan mereka. Di Marion Prison terinfeksi 1.950 dari 2.500 napinya yang positif, berarti 78% terinfeksi. Di Arkansas, di Cumming Prisons terinfeksi 38%, yaitu 850 dari 2.227. Inilah kekhawatiran kita bersama, khususnya di lapas rutan di seluruh Indonesia yang mengalami overkapasitas yang sangat tinggi. Komisi Tinggi PBB memberikan pertimbangan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat penahanan dengan kondisi overkapasitas dan tidak dimungkinkannya melakukan physical distancing melalui kebijakan pembebasan sementara dan pembebasan melalui asimilasi maupun integrasi para warga binaan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Iran, Afghanistan, Jerman, Kanada, Australia, dan Polandia, dan di berbagai banyak negara telah ditindaklanjuti dengan mengambil kebijakan untuk melakukan percepatan pengeluaran narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang lebih luas demi alasan kemanusiaan. Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah
menciptakan ruang yang cukup di seluruh lapas di Indonesia, rutan, dan juga LPKA yang saat ini mengalami overkapasitas. Maka dari itu saya selaku Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan pada jajaran pemasyarakatan untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, penyiapan bilik sterilisasi, penghentian sementara penerimaan tahanan, substitusi layanan kunjungan dengan layanan daring melalui video conference, pelaksanaan sidang online, sampai kepada kebijakan program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Hadirin yang saya banggakan, Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 adalah sebagai upaya penyelamatan terhadap anak bangsa atau warga negara yang kondisinya saat ini berada di lapas, rutan, maupun di LPKA. Untuk mengurangi kepadatan hunian, mereka yang sudah memenuhi syarat diberikan pembinaan di luar lembaga atau di tengah-tengah masyarakat, yaitu asimilasi di rumah, extramural treatment atau pembinaan di luar lembaga, merupakan salah satu program pembinaan yang selama ini telah berjalan, dilakukan dengan membaurkan narapidana ke masyarakat umum. Itulah makna dari sistem pemasyarakatan. Dalam kondisi darurat ini, narapidana lebih ditekankan untuk berada di rumah dan melakukan proses integrasi dengan keluarga inti. Sejauh ini, data per tanggal 22 April 2020 dari 525 lapas rutan LPKA di seluruh Indonesia telah dilaksanakan asimilasi dan sebanyak 38.000 lebih narapidana dan anak. Adapun program integrasi telah diberikan kepada 2.169 narapidana dan 36 anak. Perlu dipahami oleh publik bahwa mereka semua adalah yang sudah memenuhi syarat. Kita bukan asal mengeluarkan, ada kriteria dan kondisi yang dipersyaratkan. Titik tekan dalam Permenkumham ini hanyalah mempermudah mekanismenya, sehingga dalam kondisi darurat seperti saat ini dapat dilakukan percepatan. Saya sangat menyesalkan adanya oknum-oknum yang menyebar hoaks melalui media sosial bahwa akan ada gelombang besar narapidana yang keluar dari lapas dan ini akan menebarkan teror terhadap keamanan masyarakat. Cerita horor tentang penanggulangan tindak pidana, pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana seolah-olah ingin menyudutkan kebijakan yang humanis ini. Memang terdapat 21 laporan, saat ini sudah lebih dari 30, terkait pelanggaran kembali. Namun ini sangat kecil dibandingkan jumlah narapidana yang telah diasimilasi dan integrasi pada angka 38.875 orang. Boleh kita katakan sekitar 0,005%. Bahkan ini jauh dari angka residivisme normal. Dan belum boleh kita katakan, kalau kita melihat angka ini sebetulnya sangat belum mengkhawatirkan. Namun hoax, kabar bohong, memproduksi kembali video-video, menayangkan ulang kembali video-video kejahatan-kejahatan masa lalu seolah-olah merupakan kejahatan terkini, banyak kita lihat di berbagai media sosial. Saya juga sudah menginstruksikan kepada para Kakanwil, Kadipas, Kalapas, Karutan dan Kawapas untuk terus melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan termasuk pemerintah daerah dan Forkopimda untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Kami juga membuka layanan pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat maupun kritik-kritik yang konstruktif. Permenkumham ini sepenuhnya adalah alasan kemanusiaan, pengejauhan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Secara norma juga tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya maupun yang sederajat. Mereka juga bukan serta-merta dibebaskan, melainkan tetap menjalani pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas. Di sinilah saya menekankan pentingnya sinergitas antara Bapas dengan kepolisian setempat untuk tetap melakukan pengawasan kepada narapidana yang sedang dalam proses asimilasi untuk tetap tinggal di rumah serta tidak melakukan tindak kriminal kembali. Karena tindakan kriminal tersebut akan menghilangkan hak asimilasi mereka dan tentunya menjadikan mereka masuk kembali ke dalam lapas. Berdasarkan kepada cita-cita para founding fathers kita bahwa tembok hanyalah sebuah alat, bukan tujuan pemasyarakatan. Usaha pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada kokohnya tembok atau kuatnya jeruji. Pemasyarakatan adalah segala bentuk usaha untuk mengembalikan para pelanggar hukum ke tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu kedudukannya bukanlah terpisah dari masyarakat itu sendiri. Apa yang telah kita deklarasikan pada resolusi pemasyarakatan 2020 harus tetap kita upayakan. Ini adalah janji kita terhadap publik. Kita harus mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru guna mengatasi segala macam persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat sesuai dengan spirit resolusi pemasyarakatan 2020, serta kita harus mampu menghadirkan pelayanan yang pasti. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, lapas, rutan turut berkontribusi memproduksi APD, hand sanitizer, dan masker untuk dibagikan kepada para tenaga medis dan masyarakat. Tidak hanya itu, hasil dari adanya program ketahanan pangan narapidana juga dibagikan kepada masyarakat sebagai bukti partisipasi aktif dan ungkapan rasa kepedulian untuk berbagi kepada masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan. Ini adalah bukti resolusi pemasyarakatan 2020. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini juga saya secara pribadi maupun mewakili institusi Kementerian Hukum dan HAM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah bagi petugas maupun warga binaan pemasyarakatan. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita mampu berintrospeksi diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Saya juga mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan untuk segera bergerak melakukan pembenahan. Maka dengan momentum ini kita manfaatkan untuk melakukan perubahan dan melatar belakangi pembenahan secara masif dan total. Tetaplah memiliki semangat untuk bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki komitmen untuk menjaga integritas moral, dan memiliki keyakinan untuk membangun pemasyarakatan yang lebih baik di masa depan. Tetaplah menjadi pelayan masyarakat yang mempunyai semangat mengabdi dengan tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerjasama dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Perlu kita pahami bersama bahwa kesuksesan dan capaian pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari koordinasi serta kolaborasi dengan masyarakat dan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pemasyarakat, jajaran pemasyarakatan yang telah memiliki komitmen kuat, khusus kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan yang baru saja menerima penghargaan. Saya ucapkan selamat, tingkatkan kinerja saudara dan berikanlah pengabdian yang terbaik dari dirimu. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dalam berkinerja pasti demi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Dirgahayu pemasyarakatan. Selamat Hari Bakti yang ke-56.
Indonesia selalu menanti Dharma Baktimu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Pemasyarakatan. Pemasyarakatan.